pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai teknik dari akuntansi sektor publik. Nah, dalam sektor publik itu sendiri ada 3 macam teknik akuntansi, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi dana, dan akuntansi komitmen. Kalau akuntansi dana itu merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatatnya secara berpasangan. Jadi ada anggarannya, ada realisasinya gitu. Kalau untuk yang akuntansi dana itu pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dananya. Penggunaan dana dan peran anggaran yang sangat penting dalam organisasi sektor publik. Pada tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana dimaknai sebagai dana cash. Nah, untuk yang akuntansi komitmen, sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Jadi ini sama kayak prinsip accrual kita ya. Jadi sistem akuntansi accrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Nah, kita bahas masing-masing nih. Untuk akuntansi anggaran, jadi mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan memperlakukan setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri. Jadi ada akun buku besar tersendiri yang namanya adalah akun buku besar anggaran. Terus mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi sendiri dan menempatkan sebagai akun di buku besar. Jadi ada akun sendiri yang namanya tuh di buku besar tuh ada namanya akun anggaran gitu. Dan menjadikan anggaran sebagai informasi yang melekat di setiap buku besar. Nah, di dalam anggaran itu ada yang namanya akun ya. Jadi ada akun pendapatan sama akun belanja. Nah, akun belanja ini itu ada jenisnya nih, ada belanja pegawai gitu kan, misalnya anggaran gitu kan, ada budget pendapatan, ada belanja gitu. Karena belanja itu dibagi lagi jenisnya, ada belanja pegawai sama ada belanja barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini itu ada objeknya nih, ada belanja material, belanja sewa, sama belanja perjalanan misalnya, dan belanja pakaian. Nah, belanja perjalanan sendiri ini nanti dibagi lagi gitu, ada perincian objeknya, ada perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, sama perjalanan luar negeri. Jadi intinya adalah kalau anggaran ini anggarannya pun dicatat gitu loh. Nah, yang kedua adalah akuntansi dana. Kalau akuntansi dana itu kita itu kan kalau prinsip persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan utang plus modal ya kan, kalau misalnya yang biasa gitu kan. Nah, kalau akuntansi dana berarti aset sama dengan utang plus dana yang dikucurkan gitu loh. Jadi misalnya gini, pemerintah menerima pinjaman dari Bank Dunia sebesar 10 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Jadi kalau akuntansi dana itu, dananya itu tuh udah jelas buat apa. Jadi kita tuh nggak bisa ngotak-ngatik lagi. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana 10 miliar tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan gitu. Jadi kalau akuntansi dana itu sudah jelas dananya itu untuk apa dan nggak boleh diapa-apain lagi gitu. Nah, di modul yang akan saya kirimkan itu ada macam-macam, ada dana terikat dan dana tidak terikat gitu. Jadi tergantung dari si pemberi dananya gitu loh, mereka mau membebaskan kita apa enggak. Tapi biasanya sih kalau pemerintahan itu dananya itu udah jelas buat apa, jadi nggak bisa diotak-atik lagi nih dia kan. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Nah, ekuitas dananya ini nih yang sebelah kanan ini itu ada yang jelas kegunaannya untuk apa, ada yang tidak terikat dan ada yang terikat. Intinya adalah akuntansi dana itu dananya itu udah jelas digunainnya itu untuk apa. Nah, dana-dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik, ada dana yang dapat dibelanjakan, ya kan, dana yang disediakan untuk membayar aktivitas yang bersifat non bisnis dan menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik, dan ada dana yang tidak dapat dibelanjakan. Dana dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis, dan dana ini digunakan sebagai pendukung dari dana yang dibelanjakan. Jadi kalian bisa pelajari itu ada banyak macam-macam dana di modul yang saya berikan. Nah, ini adalah akuntansi komitmen. Kalau komitmen ini berdasarkan komitmen awalnya ya. Jadi sama kayak accrual. Misalnya gini, manajer memesan 100 kapur tulis. Manajer tuh udah nentuin nih, telah menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari kapur ini misalnya 5.000. Ketika pemesanan dibuat dan dikirimkan kepada pemasok untuk 100 kotak kapur yang harganya 5.000 per kotaknya, manajer mendebit beban. Kan ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi jumlah dari faktor yang akan diterima, seperti
Misalnya pemasok nggak punya 100 kotak kasur, kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah dari manajer, maka kreditnya pun tidak ditujukan pada pemasok. Jadi bukan utang atau kas yang diberikan ke pemasok, namun pada akun pemesanan tersebut. Jadi contohnya gini, kapur kan, belanja kapur gitu kan pada pemasok. Ini anggaran ya. Jadi ini cuma perkiraan doang. Nah, ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jumlahnya adalah, nah ini ketika ternyata kapurnya itu bener nih, harganya si pemasoknya ada 100 kapur sama harganya 5.000. Baru nih pemesanan kepada pemasok pada utang kepada pemasok gitu, karena nilainya udah jelas. Nah, jika barang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pemesanan, jurnal koreksi harus dibuat. Dan misalnya ternyata harga kapur tersebut bukan 5.000, maka misalnya harganya 5.500 gitu kan. Berarti gimana? Berarti kan pesanan kepada pemasok kan tetap 5.000 ya kan, sesuai dengan budget awal. Tapi utang kepada pemasoknya 550.000 gitu kan. Nah, berarti kapurnya harganya jadi kita tambah 50.000 nih. Tadi kan kapurnya kan belanja kapurnya kan cuma berapa nih? Cuma 500.000 kan. Ternyata belanja kapurnya itu adalah 550.000. Jadi belanja kapurnya kita tambahin 50.000. Terus utang kepada pemasoknya jadi 550.000. Nah, pesanan kepada pemasok masih sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, untuk basis akuntansi dan fokus pengukurannya. Jadi di dalam akuntansi itu kan ada macam-macam ya. Basis kas, ya kan, cash basis, ada basis accrual yang kita pelajari selama ini, ada basis kas modifikasi, sama ada basis accrual modifikasi gitu loh. Nah, kalau di pemerintahan itu mencatat kas masuk dan kas keluar. Kalau misalnya basis kas itu ada laporan penerimaan sama pengeluaran kas. Nah, kalau basis accrual mencatat terjadinya transaksi saat kejadian, menyediakan laporan keuangan yang lebih komprehensif nih, seperti yang akuntansi kita sekarang kan basis accrual. Nah, kalau basis kas modifikasi adalah basis kas yang menambah batasan periode waktu tertentu di luar periode pelaporan. Nah, untuk basis accrual modifikasi mengurangi cakupan fokus pengukuran basis accrual. Gitu. Misalnya contohnya gini, tanggal 10 Mei kas basis ya, membeli mesin seharga 10.000 secara kredit dan akan dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Mei. Nah, pada tanggal 1 Mei dia tidak melakukan transaksi karena kan secara kredit, belum ada kas yang masuk dan belum ada kas yang keluar kan. Tapi dia akan mencatatnya pada tanggal 4 Mei ketika ada kas yang keluar, mesin pada kas besar 10 juta. Sedangkan kalau misalnya accrual itu kita mencatatnya itu pada tanggal 1 Mei, ya kan, secara kredit tapi mesin pada utang. Jadi walaupun kasnya belum ada, tapi ketika transaksinya sudah terjadi harus kita catat. Itu ya bedanya ya, cash basis sama accrual basis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.